Kita masuk ke nomor 12 yang masih berkaitan sama nomor 11 ya. Kita udah tahu bahwa barang setengah jadi itu tidak dimasukkan ke dalam PDB. Maka udah kalau kalian udah soal kayak gini udah pasti langsung bisa jawab ya yang D. Tidak dimasukkan ke dalam PDB. Nah, hanya barang jadi dan ini ya keterangannya hanya barang jadi dan jasa yang masuk ke dalam PDB karena apabila barang setengah jadi masuk akan terjadi double counting. Nah, banyak orang ya udah tahu alasannya ini tapi intuisinya tuh nggak dapet. Ya, saya akan jelaskan intuisinya. Misalnya di suatu negara eh, itu produk misalnya kayu itu sebagai barang setengah jadi, ya. Kayu itu barang setengah jadi. Nah, ceritanya di suatu negara nilai kayu itu 6.000 dolar. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau kita memasukkan kayu terhadap PDB? Nah, padahal PDB-nya sudah memperhitungkan semua barang jadi. Nah, yang terjadi adalah PDB-nya akan overstate sebesar 6.000 dolar. Loh kenapa? Karena gini teman-teman, kayu ini nilainya 6.000 dolar. Kenapa dia nggak perlu dihitung ke PDB? Karena ceritanya di suatu negara misalnya ada kayu yang misalnya kayu yang dihasilkan di tahun tersebut kan PDB itu definisinya apa yang dihasilkan di periode waktu tertentu atau tahun tersebut ya. Misalnya hasilnya ada 6.000 dolar. Nah, kita mesti tahu bahwa kayu ini lari kemana. Misalnya kayu ini lari ke rumah sebesar 3.000 dolar ya. Terus kayu ini lari lagi ke mana? Misalnya lari lagi ke eh, meja, misalnya bikin meja itu sebesar 2.000 dolar. Terus misalnya lari ke pensil sebesar 1.000 dolar. Misalnya nih, misalnya kayu cuma dijadiin 3 barang. Nah, apa yang terjadi kalau sedangkan rumah jangan, maksudnya komponen rumah yang barang jadi ya atau lain-lain. Nah, karena ini barang jadi nih, yang 3 ini udah dihitung di PDB nih. Ini udah dihitung di PDB. Nah, bisa kita bilang gini nih, meja, pensil, sama kayu itu meja, pensil, sama komponen rumah, ceritanya dia nggak cuma mengandung kayu, tapi dia mengandung barang-barang lain. Tapi intinya, dia mengandung kayu dan nilainya sekitar, pokoknya dari kayunya sendiri udah berkontribusi 6.000 dolar gitu loh. Sehingga sebenarnya tanpa memasukkan kayu terhadap PDB, udah diperhitungkan si 6.000 dolar ini. Tapi bedanya kepecah gitu loh, kepecah dan udah kelebur gitu. Misalnya meja di PDB meja tuh 10.000 dolar. Nah, 10.000 dolar itu sudah include kayu 2.000 dolar sebagai komponen untuk membangun meja yang nantinya nilainya jadi 10.000 dolar gitu loh. Begitu pula juga mungkin pensilnya nilainya 3.000 dolar. Tapi di dalam pensil yang 3.000 dolar mengandung komponen kayu yang setara dengan 1.000 dolar. Begitu pula juga mungkin komponen rumahnya seharga 100.000 dolar. Tapi di dalam 100.000 dolar komponen rumah terdapat unsur kayu yang nilainya ekuivalen setara 3.000 dolar. Sehingga dengan menambahkan si barang final goods ini dan barang-barang final goods lainnya, itu sudah termasuk ke dalam PDB sehingga kita nggak perlu lagi menambahkan kayu gitu. Itu jadi intuisinya gitu teman-teman. Kenapa memasukkan barang setengah jadi termasuk double counting? Karena barang setengah jadi itu sudah menyatu dengan barang jadi. Nah, jadi kalian bisa lihat barang-barang di sekitar kalian sekarang. Kira-kira coba apa misalnya? Yang barang setengah jadi yang udah melebur ke barang jadi. Nah, itu nggak perlu diperhitungkan lagi nilainya pada PDB karena udah melebur ke barang jadi. Kalau diperhitungkan nanti jadi double counting. Oke, jadi udah dapet ya intuisinya sekarang kenapa nilai barang setengah jadi yang dijual tidak dimasukkan ke dalam PDB. Ya, terima kasih.